Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, tamu undangan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekali lagi, dengan bangga kami mengucapkan selamat datang di Make Easy Start, Make Easy for Logistic Excellence, Showcase, and Insight. Perkenalkan, nama saya Ica yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, sebelum di acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib selama webinar ini berjalan ya semuanya. Oke, tata tertib yang pertama adalah peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan kamera ataupun mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, jika peserta memiliki pertanyaan, silahkan untuk dituliskan pada chat box Zoom atau menggunakan fitur Q&A dengan format nama, underscore perusahaan, underscore pertanyaan. Pertanyaan akan disampaikan oleh moderator pada saat sesi tanya jawab nanti. Jadi contohnya kalau formatnya itu kalau nama saya Ica underscore make easy underscore apa sih make easy itu gitu semuanya. Yang ketiga adalah peserta mohon mengisi feedback survei webinar yang tertera di link yang akan dicantumkan di chat box. Yang terakhir, bagi peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan special merchandise untuk 3 orang. Baik, untuk setelah ini saya akan membacakan rundown dari acara hari ini. Oke, yang pertama adalah greetings yang baru saja saya sampaikan. Yang kedua, speaker introduction dan webinar rule yang juga saya sudah sampaikan tadi. Lalu nanti ada acara pertama, yaitu acara inti daripada webinar pada hari ini, yaitu acara yang berjudul Unlocking Make Easy Product Showcase 2024 yang akan dibawakan oleh Ibu Christine Yunike yang merupakan Product Marketing Manager dari Make Easy. Acara kedua yang berjudul Discover Make Easy User Insight and Testimonial di mana Ibu Christine akan mewawancarai Bapak Johan Haliman yang merupakan Kepala Cabang Wilayah Kupang PT Doro Parewaraya. Acara ini akan ditutup oleh Q&A session di mana pertanyaan akan didatang dari peserta yang akan datang di webinar pada hari ini. Oke. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tujuan Make Easy dalam mengadakan webinar pada hari ini. Dikutip dari Logistic Performance Index atau LPI pada tahun 2023, kinerja logistik Indonesia masih berada di peringkat 63 dengan nilai 3.0. Namun, supply chain Indonesia memprediksi potensi jasa bisnis logistik di Indonesia tahun 2024 akan mencapai 4.000 triliun. Dalam rangka mendukung perkembangan dan tantangan industri logistik 2024, Make Easy ingin memberikan informasi dan penjelasan mengenai inovasi terdepan sistem integrasi logistik dan produk terbaru dari Make Easy untuk mendukung bisnis Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Gitu. Baiklah, hadirin sekalian, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja masuk ke topik pertama bersama Ibu Christine Yunike yang selaku Produk Marketing Manager Make Easy untuk membawakan materinya yang berjudul Unlocking Make Easy Product Showcase 2024. Selamat pagi Ibu Christine. Ya, selamat pagi, Ica. Apa udah siap nih membawakan acara pertamanya? Ya, udah siap dong Oke. pastinya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan ya Ibu Christine. Oke, terima kasih, Ica. Selamat pagi, para peserta webinar customer-customer Pack Easy. Terima kasih atas waktunya nih sudah bisa menghadiri webinar pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, khususnya kami akan membagikan terkait dengan solusi-solusi Pack Easy apa saja nih yang telah membantu banyak customer. Mungkin salah satunya hadir di sini gitu pada pagi hari ini. Kemudian kami juga akan membagikan solusi-solusi yang akan dikembangkan Megisi di tahun 2024 dengan harapan kita dapat berkontribusi lebih lagi untuk operational excellence. Nah, sebelum masuk ke topiknya, gitu kan, kita coba flashback sekilas nih di tahun 2023 terkait dengan update industri logistik dan transportasi. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ica gitu kan ya, kalau misalnya ranking Indonesia dari indeks kinerja logistik itu di tahun 2023 itu menurun gitu ya ke ranking 63. Ini ada penurunan 17 poin yang menandakan penurunan poin ini tuh menunjukkan ketidakefisienan. Jadi dari 6 indikator ada 3 nilai yang memang kita turun gitu ya. Yang pertama adalah dari kualitas layanan logistik. Karena kalau kita tahu sekarang di luar sana pelayanan logistik masih sistemnya itu dengan menggunakan manual, di mana datanya pun tersebar.
Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketepatan waktu, schedule-nya yang memang tidak akurat atau tidak dapat diprediksi. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan tracking dan monitoring yang memang di luar sana masih belum terekspos dengan adanya solusi ini. Nah, oleh karena itu pemerintah saat ini ingin berfokus untuk bisa meningkatkan performa logistik dan transportasi di Indonesia melalui implementasi ekosistem logistik nasional, di mana beberapa inisiatif ke depannya seperti pengembangan platform digital untuk bisa menyederhanakan proses logistik. Yang kedua, pemerintah pun juga mengintegrasikan gitu kan ya layanan mereka dengan platform-platform yang memang sekarang sudah ada seperti McEasy yang memang sudah terintegrasi dengan Kemenhub dan juga Silacak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengumpulan data, sehingga data-data historis sebelumnya itu bisa dipelajarin dan membantu Bapak atau Ibu sekalian di sini dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dengan adanya inisiatif tersebut, kita bersama-sama itu mampu untuk mengoptimalkan biaya logistik yang memang sekarang kita berada di 14% dari GDP untuk bisa mencapai target ya di tahun 2045 menjadi 9% dari GDP dengan harapan logistik nasional Indonesia itu memiliki daya saing yang kuat. Nah, oleh karena itu, next, McEasy berkontribusi nih untuk pada transformasi logistik yang positif melalui solusi-solusi yang kami punya, gitu ya. Mungkin saya cerita secara garis besar solusi apa nih yang kita punya, karena kan Bapak atau Ibu di sini kan memang sudah memakai solusi dari kita. Nah, mungkin kebanyakan di sini memakai solusi mobility SaaS, di mana mobility SaaS ini adalah untuk pemantauan kendaraan secara real time dan juga menganalisa perilaku pengemudi. Kemudian yang kedua kita memiliki solusi IoT atau hardware gitu kan ya, di mana kita mengintegrasikan dengan sensor yang ada untuk bisa monitoring aset secara real time. Jadi tidak hanya monitoring kendaraan, tapi juga bisa untuk monitoring muatan, misalnya terkait dengan suhu muatan, monitoring pintu, atau monitoring driver juga. Yang ketiga adalah vertical SaaS, di mana ini adalah solusi tidak hanya untuk melakukan pelacakan, atau sebenarnya lebih ke pelacakan, monitoring aset ya. Vertical SaaS kita membantu bagaimana bisa mengefisiensikan proses bisnis Bapak atau Ibu. Mungkin salah satunya sekarang kita punya adalah melalui Transportation Management System. Yang keempat adalah solusi kita adalah Open API Ecosystem. Jadi meskipun McKinsey sendiri berfokus di logistik dan transportasi solusinya, tapi kita juga ingin membantu Bapak atau Ibu untuk men-streamline-kan proses bisnisnya dari hulu hingga hilir. Dengan apa? Dengan mengintegrasikan sistem kita, misalnya dengan adanya accounting platform ataupun ERP. Nah, tujuannya sendiri adalah dengan existing solution kita adalah membantu Bapak atau Ibu untuk yang pertama mencapai keunggulan operasional. Next. Nah, gimana sih Kisi membantu Bapak atau Ibu ini untuk mencapai keunggulan operasional? Kita ada salah satu use case gitu ya, datang dari salah satu customer kami, di mana customer kami itu merupakan perusahaan logistik mid-mile gitu. Dalam satu hari mereka itu ada ratusan pengiriman. Jadi selain menggunakan kendaraan sendiri, mereka juga menggunakan kendaraan vendor gitu. Nah, beberapa hal nih yang menjadi concern dari mereka sebelum memakai solusi kita adalah mereka kurang memiliki pemantauan secara real time untuk armada mereka sendiri dan juga armada vendor. Kemudian yang kedua adalah data pengirimannya itu tersebar sehingga sulit bagi mereka untuk mempelajari dan memprediksi pola logistik. Yang ketiga adalah pengirimannya juga menjadi kurang efisien karena penjadwalan pengiriman masih dilakukan secara manual. Nah, oleh karena itu McEasy hadir dan memberikan solusi bagi mereka. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah monitoring gitu kan ya kendaraan. Kita memiliki GPS gitu yang dipasangkan pada kendaraan dari perusahaan ini. Kemudian untuk kendaraan vendor bagaimana? Kita memberikan solusi yaitu GPS portable. Sehingga dari perusahaan logistik ini pun dapat memonitor nih pengirimannya dari vendor yang melakukan pengiriman tersebut. Yang kedua adalah untuk mengatasi delivery data gitu kan ya yang memang tersebar. Kemudian penjadwalan masih manual, kita memiliki delivery management gitu.
di mana dengan delivery management ini kita bisa menginputkan order pengiriman dan melakukan penjadwalan. Dan memang disebutkan sebelumnya kalau penjadwalan ini tuh ratusan gitu ya setiap harinya. Sehingga kalau misalnya penjadwalan dilakukan manual, itu akan sulit juga gitu kan ya, dan memakan waktu. Karena itu mereka juga menggunakan solusi route optimize, di mana route optimize ini dapat mengotomasi order pengiriman dalam jumlah banyak sehingga bisa memaksimalkan utilisasi fleet yang ada. Nah, selain itu penjadwalan pengiriman yang sudah dibuat, jadi Bapak atau Ibu di sini tidak perlu lagi gitu kan ya untuk memakai surat jalan. Tapi cukup driver ini dilengkapi dengan aplikasi Smart Driver, mereka ini sudah bisa melihat penjadwalan pengirimannya. Oke, saya harus mengunjungi titik A terlebih dahulu. Nah, nanti dari si driver pun nanti bisa mengambil nih bukti bahwa barang tersebut telah diambil ataupun dikirimkan. Dan riwayat pengiriman itu semua nanti akan tersentralisasi pada platform kami. Nah, keuntungan bisnis apa nih yang mereka rasakan gitu kan setelah memakai solusi kami ini? Yang pertama adalah efisiensi waktu gitu. Jadi mereka waktunya dalam membuat order planning dan juga pemantauan itu menurun 50 hingga 65% sehingga mereka bisa menghemat waktu 1000 hingga 1200 jam per tahunnya dari perencanaan ini. Nah, kemudian apalagi yang mereka dapatkan adalah mereka dengan adanya real time monitoring ini bisa mendapatkan kepercayaan dari klien mereka dan meningkatkan competitiveness-nya. Nah, next, selain yang pertama kita bertujuan untuk mencapai keunggulan operasional, kita juga bertujuan bagaimana kita sama-sama bisa mengoptimalkan biaya transportasi dari Bapak atau Ibu di sini, gitu kan ya. Karena kita tahu kalau misalnya terutama gitu ya di industri logistik dan transportasi, biaya BBM itu berkontribusi sebesar 30 hingga 50% dan itu merupakan cost komponen yang paling besar. Nah, karena itu kan penting gimana bisnis itu kan bisa profitable adalah salah satunya kita mengoptimisasi biaya. Nah, customer Make Easy sendiri tidak terbatas hanya mereka yang bergerak di industri logistik dan transportasi. Tapi kita tahu gitu kan ya, kalau dalam industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, dan lain-lainnya, mereka pasti memiliki divisi gitu kan ya, logistik dan transportasi. Jadi salah satu use case ini datang dari perusahaan distribusi kelapa sawit gitu kan, di mana mereka memiliki beberapa masalah gitu sebelum memakai kita, yaitu mereka kurang mampu untuk melacak penggunaan bahan bakarnya dan jarak tempuh dengan jelas gitu. Jadi misalnya dari titik A sampai B, berapa sih jarak tempuh yang sebenarnya kilometer yang ditempuh dan berapa penggunaan bahan bakarnya. Kemudian yang kedua adalah ketidakefisienan bahan bakar. Dan yang ketiga adalah tidak adanya pemantauan kepatuhan rute. Jadi misalnya kita sudah tahu nih secara operasional, rute yang efisien itu adalah melewati titik A, B, C, D. Tapi bisa jadi driver itu melewati titik yang lain gitu kan. Jadi kita bisa membandingkan antara yang aktual dan yang direncanakan. Nah, karena itu McKinsey memiliki pendekatan. Yang pertama adalah melalui fleet management. Kita memiliki report gitu ya terkait dengan trip history ataupun fleet history ini gitu. Jadi kita bisa tahu berapa kilometer sih sebenarnya jarak yang ditempuh oleh si driver pada suatu pengiriman. Kemudian yang kedua adanya geofence dan notification. Jadi ketika kita sudah menetapkan gitu kan ya untuk melalui titik-titik ini saja dan apabila driver mengemudi di luar dari titik tersebut dari geofence yang telah ditentukan nanti akan ada notifikasi yang muncul. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengatasi terkait masalah bahan bakar, kita juga mengintegrasikan gitu ya GPS kita dengan sensor bahan bakar, di mana dengan sensor bahan bakar ini memberikan alert apabila ada kenaikan ataupun penurunan bahan bakar yang signifikan. Bisa jadi di lapangan gitu kan ya, ada terjadi fraud. Nah, kita juga dilengkapi dengan adanya fuel report, itu laporan bahan bakar secara detail, sehingga kita bisa mencocokkan juga dan memonitor apakah memang total pembelian bensin yang dibeli oleh driver ini sudah sesuai gitu kan ya dengan yang aktualnya diisikan gitu. Nah,
Keuntungan apa yang didapatkan? Yang pertama adalah mampu menurunkan hingga 10% biaya untuk bahan bakar gitu. Jadi mereka mampu menghemat biaya hingga 10% dan meningkatkan ROI-nya hingga 4,4 kali lipat karena dari sensor bahan bakar ini mereka mampu mendeteksi adanya pencurian bahan bakar. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan integritas dari pengemudi gitu kan ya, karena dari tim operasional pun melakukan real time monitoring dan juga dari tim operasional bisa mengambil tindakan preventif. Next-nya, nah untuk yang ketiga kita juga ingin nih untuk mensupport Bapak atau Ibu untuk bisa meningkatkan uh, client satisfaction gitu ya, kepuasan pelanggan Bapak atau Ibu sendiri. Karena kan kalau misalnya pelanggan puas terhadap jasa ataupun pengiriman yang dilakukan, otomatis mereka pun akan melakukan order kembali gitu kan ya. Sehingga secara tidak langsung pun akhirnya akan leading ke peningkatan revenue. Nah, studi kasusnya ini datang dari dua perusahaan gitu ya. Ada perusahaan logistik yang mana memang mereka melakukan pengiriman untuk produk-produk segar gitu kan ya. Jadi memang mereka tuh memakai truknya itu spesial yaitu box river karena kan untuk menjaga kualitas dari produk yang diinginkan apa yang dikirimkan. Kemudian yang kedua mereka permasalahannya itu adalah terbatasnya nih gitu pemantauan suhu karena mereka memakai box river jadi mereka nggak tahu kondisi suhu selama pengiriman itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi pelanggan pun juga tidak pasti apakah barang ini sudah dikirimkan, posisinya di mana, dan kapan akan sampainya. Kemudian tidak hanya dari perusahaan logistik, kita juga punya ya perusahaan bus gitu kan ya. Jadi bus ini bus pariwisata di mana pengemudinya gitu kan ya. Mungkin kalau kita naik bus gitu kan kita mungkin kadang menemui bus yang memang pengemudinya ugal-ugalan gitu ya, kurang memperhatikan keamanan selama perjalanan. Nah, karena itu PGC memiliki beberapa solusi gitu kan ya untuk yang perusahaan logistik ini gitu kan karena mereka concernnya di suhu adalah kita punya sensor temperatur di mana selama pengiriman berlangsung gitu ya. Nanti kalau misalnya suhu itu di luar dari range yang ditentukan, maka akan ada notifikasi yang masuk memperingatkan tim operasional. Sehingga tim operasional pun di kantor bisa langsung menghubungi driver. Suhunya ini apa naik gitu kan ya, kenapa gitu dan bisa diambil tindakan preventifnya. Yang kedua adalah door sensor, karena kan mereka juga perlu untuk menjaga kualitas dari barang gitu kan ya. Nah, kalau misalnya pintunya juga kebanyakan dibuka dan tutup, itu juga akan mempengaruhi kualitasnya. Nah, karena itu adanya door sensor ini membantu untuk menotifikasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya geofence gitu. Geofence ini membantu nih kalau misalnya driver ada masuk di wilayah yang memang bukan seharusnya gitu. Nah, untuk uh, untuk berikutnya, kan tadi dari perusahaan logistik ada studi kasusnya apa untuk pelanggan nggak tahu pasti gitu lokasinya di mana. Nah, kita juga punya yang namanya temporary tracking, di mana dengan temporary tracking ini kita bisa membagikan link kepada customer gitu ya, sehingga mereka bisa melihat gitu. Mereka melihat sudah sampai di mana gitu. Nah, untuk bus sendiri kita juga punya uh, special special solution untuk mereka gitu kan ya karena kan drivernya yang mungkin mengemudinya masih kurang sesuai gitu kan ya kita punya yang namanya unsafe driving alert jadi ketika pengemudi itu mengemudi di luar dari batas kecepatan atau melakukan akselerasi yang mendadak mereka nanti akan kita secara operasional di kantor ya nanti akan ada notifikasinya dan itu juga akan ada driver scorecard-nya sehingga secara driver scorecard pun nanti nilai mereka akan menurun. Nah kemudian biasanya bus pun juga memakai solusi kita video monitoring dengan menggunakan track vision. Nah, jadi track vision itu merupakan dual kamera, jadi menghadap ke driver untuk memonitor apabila driver ini mengantuk atau dia itu menelpon di jalan. Nah, karena itu dengan adanya solusi ini, keuntungan bisnisnya itu adalah perusahaan logistik ini tuh mengalami uh, penurunan gitu terhadap barang yang ditolaknya, di reject oleh customer gitu kan ya, turun sebesar 63%. Kemudian mereka pun juga mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi gitu kan ya, karena adanya meningkatnya 30%
50% utilisasi armada karena real time monitoring tadi gitu. Jadi kita bisa lihat juga nih kalau misalnya driver berhenti padahal kan mereka seharusnya melakukan perjalanan gitu. Dan dari bus sendiri kalau misalnya dari driver sendiri mengemudi dengan aman, otomatis sebagai pelanggan yang memang duduk di bus itu juga akan merasa aman dan secara nggak langsung itu akan berimpact gitu ya terhadap meningkatnya okupansi penumpang dalam bis itu. Nah, jadi selain tiga tadi gitu kan tujuan kami yang pertama untuk operational excellence, yang kedua adalah untuk optimisasi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan Anda. Nextnya, kita tahu ke depannya kalau logistik ini tuh akan terus berkembang gitu ya, dan industri ini bersifat dinamis. Karena itu McKinsey juga nggak ingin ketinggalan, kita ingin terus mensupport Bapak atau Ibu di sini, kita berkomitmen untuk tetap berinovasi gitu ya. Jadi berikutnya saya akan sampaikan inovasi apa saja gitu kan ya yang akan kami kembangkan di 2024 ini. Yang pertama, nextnya kita bertujuan untuk bisa menyediakan insight bagi Bapak atau Ibu untuk pengambilan keputusan. Next. Nah, melalui apa gitu kan ya? Yang pertama adalah kita akan meningkatkan live view kita. Kalau mungkin sekarang Bapak atau Ibu kan menggunakan live view-nya itu untuk memonitor kendaraannya gitu ya, terkait posisi ataupun memakai trip history. Kedepannya kita akan mengintegrasikan alert-alert gitu ya, baik itu GPS, misalnya menekan tombol SOS, ataupun dengan sensor-sensor lainnya misalnya sensor suhu ataupun pintu. Nah, alert-alert itu nanti akan kita integrasikan dengan trip history sehingga ketika operasional nih mau mereview bagaimana sih trip history dari suatu kendaraan atau trip A ke B gitu kan ya. Mereka bisa kelihatan, oh ada alert yang terjadi gitu kan ya, kenapa dan bisa dilakukan evaluasi. Yang kedua adalah kita juga menyediakan nih informasi yang disesuaikan dan memang berfokus pada KPI Bapak atau Ibu di sini. Karena kan dalam suatu industri pasti tidak hanya satu divisi saja gitu kan ya. Satu perusahaan kan bisa terdiri dari berapa divisi. Ada divisi finance, kendaraan, operasional, ataupun mungkin dari owner sendiri. Nah, kedepannya dashboard kita itu dapat dilakukan personalisasi. Jadi disesuaikan nih dengan informasi apa yang dibutuhkan dari Bapak atau Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau sekarang gitu kan ya, kita melihat dari dashboard dari report itu harus login terlebih dahulu ke software kita. Nah, kedepannya kita akan keep Bapak atau Ibu di sini tuh untuk tetap update terkait dengan informasinya melalui email dan WhatsApp. Jadi data dari dashboard atau report itu dapat dikirimkan melalui email dan WhatsApp yang perkiraannya ini akan launching di Maret ini. Nah, kemudian kita saat ini juga sudah launching ya untuk control tower. Di mana kalau perbedaannya dengan live view adalah kalau live view itu adalah untuk memonitor posisi kendaraan, live view control tower ini itu adalah untuk memonitor terkait kondisi kendaraan. Jadi apabila kendaraan ada yang menekan tombol SOS atau misalnya sensor suhu gitu kan ya di luar dari range, nah nanti kendaraan tersebut itu akan berwarna merah nih. Jadi ini sangat berguna memang bagi Bapak atau Ibu yang memiliki kendaraan dalam jumlah banyak, sehingga monitoringnya itu bisa langsung dilakukan dalam satu live view ini, control tower ini. Gitu. Kemudian berikutnya kita juga akan memiliki solusi ya, AI gitu, gunakan AI, Artificial Intelligence gitu. Dimana kalau sekarang itu kan geofence lebih ke dimasukkan secara manual dengan memasukkan latitude dan longitude-nya. Nah, kedepannya kita akan menggunakan AI ini sehingga AI ini bisa merekomendasikan nih titik mana sih yang memang sering dikunjungin gitu kan ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi geofence yang terbaru. Nah, nextnya kita juga ingin terus membantu Bapak atau Ibu di sini untuk meningkatkan kinerja pengemudi dan juga dari kendaraan sendiri. Nah, untuk kendaraan sendiri gitu kan, kita akan ada preventive maintenance atau pencegahan pemeliharaan. Lagi-lagi dengan menggunakan AI, nantinya akan ada kita bisa membantu Bapak atau Ibu di sini untuk memprediksi
kapan kendaraan itu harus dilakukan maintenance atau service sehingga bisa menjaga nih performa dari kendaraan tersebut dan juga untuk mengurangi adanya biaya emergensi lainnya. Kemudian yang kedua adalah secara sendiri kita juga akan mengembangkan tire management system di kuarter 3 ini. Tujuannya apa gitu kan ya? Karena saya sering sekali mendengar cerita dari customer kalau misalnya nomor ban itu ada serinya dan memang harus sesuai gitu kan ya dipasangkan gitu ya di bagian kanan depan, belakang dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kita menyediakan solusi ini supaya membantu Bapak atau Ibu nggak perlu misalnya nomor serinya harus dipasangkan di depan gitu, tapi bingung nih carinya gitu kan dan lama harus pas-pasan dan sebagainya. Nah, itu kita menyediakan tracking ini dengan assign unique identifier ke masing-masing ban tersebut. Gitu. Nah, dari sisi pengemudi pun kita saat ini memang memiliki solusi yang namanya driver scorecard. Kedepannya kita akan terus melakukan pengembangan terhadap driver scorecard untuk bisa meningkatkan kinerja pengemudi sendiri gitu. Jadi analisanya mungkin kalau sekarang itu terbacanya melalui GPS ya Bapak atau Ibu, apakah memang melakukan kecepatan lebih batas, kemudian akselerasi mendadak dan lain sebagainya gitu ya mempengaruhi skor tersebut. Nah, kedepannya kita akan mengkombinasikan dengan variabel pengiriman, misalnya dari jumlah order pengiriman yang berhasil. Kemudian kita juga akan mengintegrasikan dengan track vision gitu ya, di mana track vision kan bisa membaca apakah memang driver ini tuh mengantuk atau mereka penelpon gitu kan ya. Nanti skor-skornya ini akan mempengaruhi driver scorecard. Yang bertujuan apa gitu kan ya? Bertujuannya adalah untuk bisa dilakukan coaching dan monitoring terhadap driver. Karena kan aset perusahaan itu tidak hanya berupa kendaraan saja, tapi driver itu juga merupakan aset perusahaan. Karena gimana gitu ya, siapa yang melakukan pengiriman nantinya kalau misalnya tidak ada driver gitu. Nah, karena itu penting juga gimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini. Jadi ke depannya akan ada driver coaching portal yang mana nanti skor dari driver akan dikirimkan setiap bulannya dan apa sih yang memang harus diimprove dari driver ini. Gitu. Selain itu, yang ketiga kita juga berkontribusi untuk efisiensi operasional next dengan VMS gitu atau vendor management system. Nah, kami tahu nih di lapangan gitu kan ya biasanya ditemui di industri logistik atau misalnya transporter-transporter gitu kan ya. Mereka pengirimannya kurang kurang nih dengan fleet sendiri karena itu perlu memakai jasa dari transporter lainnya gitu kan. Karena itu ke depannya kita akan mengembangkan solusi logistik portal ini gitu di mana nanti dari si shipper atau pengirim itu tidak perlu mencari lagi gitu kan ya melalui WhatsApp komunikasi gitu kan ya tapi langsung melalui platform ini bisa terhubung dengan transporter-transporter lainnya. Nah, tentu saja dengan hubungan dengan transporter kita juga dilengkapi dengan solusi yaitu vendor management system gitu. Jadi kalau selama ini sulit gitu kan ya untuk memonitor sulit untuk memonitor uh, pengiriman yang dilakukan oleh vendor gitu kan ya. Sekarang kita juga tersedia gitu kan ya VMS di mana kalau misalnya dari shipper itu melakukan tracking pengiriman barang apa vendor gitu kan ya bisa dilakukan melalui review. Nah, kemudian kita nanti ke depannya juga akan ada vendor report dan invoicing ini gitu kan ya. Gimana di vendor report ini dari shipper pun memiliki visibilitas berapa sih pengiriman successful yang dilakukan vendornya siapa, biayanya berapa sih vendor ini, sehingga kita bisa masing-masing mengevaluasi apakah pengiriman dengan vendor ini itu revenue versus cost-nya itu sudah oke atau belum gitu kan ya, sehingga in the end kita juga sama-sama nih membantu Bapak atau Ibu untuk kembali lagi tadi tujuannya mengoptimalkan biaya transportasi dan logistik. Nextnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di depan nih, kalau kita juga bisa open API gitu kan ya. Nah, kita ke depannya pun ingin terus berkembang dan integrasikan solusi kita secara end-to-end. Nah, mungkin secara garis besarnya gitu kan ya, saya menggambarkan solusi, menggambarkan proses bisnis
di lapangan gitu kan ya, secara garis besar mungkin ya, mungkin dari ada sales di lapangan, sales akan mengambil pesanan melalui SFA atau sales for automation, kemudian nanti dari admin di kantor akan memproses pesanan baik dengan menggunakan ERP, DMS ataupun accounting platform. Nah, kemudian setelah pesanan diproses, maka operasional akan mengatur pesanan itu dan inventory melalui warehouse management system. Kemudian setelah itu dilakukan pengiriman nih. Operasional menjadwalkan dan monitoring pengiriman melalui platform McEasy. Kemudian setelah pengiriman berhasil, maka finance akan membuat tagihan dan membuat laporan laba rugi. Kembali lagi gitu kan ke platform. Nah, kita sekarang saat ini McEasy telah terintegrasi dengan Accurate, yaitu platform accounting gitu. Jadi proses di mana memproses pesanan, pembuatan order, kemudian finance dalam melakukan tagihan dan laba rugi bisa dilakukan dengan accounting sistem tersebut gitu. Dan kita sudah terintegrasi dengan Accurate dan kedepannya kita akan terintegrasi dengan banyak partner lainnya. Nah, tapi tentu saja dalam platform transportasi McEasy gitu kan ya, kita akan mengembangkan juga profit center gitu. Di mana profit ini kan ada dua komponen, yang pertama adalah revenue dan yang kedua adalah terkait biaya. Nah, untuk komponen revenue ini kita nanti akan ada sales order, kemudian sales invoice gitu. Sales invoice ini memudahkan invoicing ke shipper sehingga mendigitalkan juga proses pembayaran nantinya dan kita bisa tahu invoice mana nih yang sudah due gitu kan ya, atau sudah mau tenggat waktunya gitu. Jadi bisa memberikan juga informasi kepada kita. Kemudian pricing gitu ya di masing-masing delivery order nantinya. Kemudian secara biaya sendiri gitu kan ya, kita akan ada development cost management. Jadi bisa menginputkan biaya misalnya perjalanan Surabaya Banyuwangi atau Surabaya Jakarta, berapa sih biayanya gitu kan ya, biaya bensin ataupun makan dari driver gitu. Yang kedua adalah cost analysis untuk bisa analisa cost revenue-nya itu berapa gitu kan ya, apakah memang suatu trip itu menguntungkan atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita akan ada solusi fleet card. Jadi fleet card ini nanti kita akan bekerja sama dengan partner kami lainnya, di mana fleet card ini uh, seperti ini ya, flash gitu kan ya. Jadi bisa diberikan kepada driver dan driver kalau misalnya membeli bensin atau melakukan pengeluaran apapun bisa menggunakan fleet card tersebut. Dan biaya-biayanya itu semua nanti akan tertera gitu kan ya di platform kami McEasy. Jadi dengan adanya end-to-end solution ini, dengan kita berintegrasi dengan banyak partner juga, diharapkan kita bisa men-streamline-kan operasional dari Bapak atau Ibu sekalian di sini dan mempermudah ya dalam pengambilan keputusan nantinya lebih strategik karena memang tentunya datanya itu sudah well connected gitu dan komprehensif antara satu sistem dengan yang lainnya. Nah, kelima adalah kita ingin tetap terus mensupport Bapak dan Ibu dalam melakukan aset monitoring. Next. Yang pertama adalah mungkin ini Bapak atau Ibu di sini mungkin sudah cukup tahu gitu ya, aware dengan solusi kita track vision. Di mana track vision ini dual kamera, bisa memantau ke arah jalan, kemudian juga bisa memantau ke arah pengemudi gitu kan ya. Dan juga ada disertai dengan DMS atau driver monitoring sistemnya. Jadi tahu kalau pengemudi merokok dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan ada 4 channels kamera. Jadi 4 channels kamera ini tuh bisa ditempatkan nih monitor baik dari dalam kabin maupun keluar jalan ke driver dan bisa untuk bus ataupun truk. Kemudian kita juga akan ada MDVR, Mobile Digital Video Recorder. Jadi ini bisa multiple channel kamera. Jadi kalau misalnya bus double decker ya, atau nggak mesti bus, misalnya logistik gitu kan ya. Kalau bus double decker mereka biasanya itu untuk kamera menghadap ke jalan, kemudian ke driver, kemudian ke koridor, blind spot gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini semua itu bisa diakomodir dengan solusi MDVR ini. Kemudian berikutnya adalah BLI sensor, gitu kan ya, atau Bluetooth Low Energy Sensor, di mana kita bisa mengintegrasikan GPS ini dengan BLI. Tujuannya BLI ini tuh adalah untuk door, untuk pintu, sensor pintu dan juga temperatur, gitu.
untuk instalasi yang lebih mudah karena memang dihubungkan dengan Bluetooth. Kemudian mungkin nih Bapak atau Ibu di sini ada yang bergerak di bidang trailer gitu kan ya atau kontainer, depo-depo gitu kan ya pakai kontainer. Kita ada menyediakan solusi kontainer tracking di mana kita menyediakan GPS dengan eh, apa dengan apa performa daya tahan yang baterai, maksudnya daya tahan yang lebih lama gitu ya, life performance-nya gitu. Karena kan kontainer itu cukup lama ditaruh di suatu depo gitu kan ya. Jadi butuh tracking khusus gitu. Kemudian berikutnya kita juga ada OBD, onboarding diagnostic. Nah, perbedaan OBD dengan GPS itu apa sih? Kalau misalnya GPS biasa itu kan hanya untuk tracking. Nah, sedangkan OBD ini tidak hanya untuk tracking, tapi bisa juga untuk vehicle diagnostic gitu, bisa mengukur temperatur mesin, kemudian juga bisa membaca terkait fuelnya dan juga pintunya juga terkait pintu buka tutupnya gitu. Kemudian kita juga saat ini mengembangkan tilt sensor ini khususnya untuk Bapak atau Ibu di bidang konstruksi. Konstruksi terutama yang semen, biasanya kan memakai truk mixer. Nah, dengan adanya tilt sensor ini itu akan memberikan monitoring nih kepada Bapak atau Ibu terkait dengan kecepatan RPM-nya, kemudian kapan waktu loading, kapan unloading-nya. Kemudian, last but not least, kita juga ada yang namanya satellite GPS. Jadi ini memang untuk tracking gitu kan ya di area-area yang kurang sinyal. Misalnya di area pertambangan gitu kan ya di Kalimantan pelosok. Mungkin ingin melakukan pelacakan bisa memakai satelit GPS ataupun tracking yang memang tidak hanya land, tapi juga ada sea, kemudian kembali lagi ke land. Nah, perlu naik kapal, karena itu bisa memakai solusi satelit GPS ini. Next-nya, nah, kami harapkan dari kelima solusi besar tadi ya yang ingin kami provide untuk Bapak Ibu, mulai dari actionable insight, kemudian yang kedua meningkatkan performa dari fleet dan juga driver, yang ketiga mengefisiensikan operasional menghubungkan shipper dan trucker melalui VMS, integrated system dan juga aset monitoring, kita bisa terus untuk improve nih gitu kan ya untuk bisa improve kualitas layanan Bapak atau Ibu di sini, meningkatkan ketepatan waktu atau SLA juga dan meningkatkan pelacakan sehingga pada akhirnya kita bisa sama-sama berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik Indonesia yang menjadi target kita yaitu 9% dari GDP. Sekian dari saya, semoga presentasi ini terkait dengan solusi apa yang McEasy sudah punya dan akan kembangkan bisa menginspirasi Bapak atau Ibu di sini untuk terus berinovasi gitu kan ya, dan juga meningkatkan operasional bisnisnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ica. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine atas penjelasan dan insight-insight terkait produk Make Easy. Semoga makin teredukasi ya kan tentang produk-produk Make Easy ini gitu. Oke, sebelum kita ke acara selanjutnya yaitu Q&A bersama Bapak Johan, aku ingin ngingetin untuk pakai ada para peserta untuk mengisi feedback form yang ada di chatbook Zoom karena akhir acara kami akan memberikan promo spesial nih untuk peserta yang mengisi feedback form ini. Jadi harus diisi ya teman-teman semuanya gitu. Oke, kembali lagi nih aku manggil Ibu Christine selaku Product Marketing Manager dari Make Easy untuk masuk ke acara kedua yaitu user interview bersama Pak Johan Haliman selaku Kepala Cabang Wilayah Kupang PT Doro Parewaraya. Oke, Pak Johan, sudah siap mau diinterview hari ini sama Ibu Christine? Selamat siang Ibu, siap selalu. Gimana Suara Bapak saya kabar? dengar Bu? Dengar jelas, Pak. Oke, baik. Pak Johan gimana kabarnya? Baik, Pak. Amin, baik, puji Tuhan. Sudah siap berarti ya? Sudah siap Bu. Oke, Ibu Christine, saya kembalikan acara untuk user interview ini ya. Oke, ya. Halo, selamat siang Pak Johan. Terima kasih Selamat Pak siang Ibu. sudah menghadiri webinar siang hari ini dan menyapa customer-customer kami di sini gitu kan ya Pak Johan selaku perwakilan dari PT Doro Parewaraya. Nah, kita sharing-sharing aja nih Pak gitu kan ya. Karena kan kita lihat nih kalau PT Doro Parewaraya itu sudah memakai solusi Make Easy gitu kan ya. Bisa di-sharingkan ke teman-teman dan juga peserta di sini gitu. Nah, boleh diceritakan mungkin Pak Johan sudah berapa lama memakai solusi Make Easy, kemudian PT Doro Parewaraya sendiri ini tuh bergerak di bidang apa sih Pak?
Baik, selamat siang teman-teman semua yang tidak saya sapa satu persatu. Awal mulanya kami di Kupang ini adalah tracking atau transportasi darat yang mengantar kontainer khususnya. Lalu kami ada kendala setahun atau 2 tahun lalu itu ada kendala ya paling 3 poin tadi itu Bu. Masalah yang tadi pengantarannya harus tepat tujuan, lalu bahan bakar sama dengan si drivernya. Lalu kami bersurat ke kantor pusat bahwa kami ada masalah ini, lalu kantor pusat solusinya mungkin McKinsey ini. Jadi kita sudah memakai McKinsey ini selama 6 bulan, dibantu dari tim McKinsey dari Surabaya untuk terbang ke Kupang untuk memasang semua unit yang ada kami punya di Kupang saat ini. Seperti itu, Bu. Oke, senang Pak bisa ini ya, kita tetap buka langsung nih dengan customer kita gitu kan, Doro Parawaraya. Berarti Doro Parawaraya sendiri ini bergerak di bidang logistik ya Pak ya? Ya, betul. Transportasi untuk tracking khususnya kontainer. Oke, khususnya kontainer. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, Ya. karena kan di logistik ini kan berarti mainly kan kebanyakan kita terkait tracking gitu kan ya, monitoring dan lain sebagainya. Nah, apa boleh diceritakan Pak, sebelum memakai McEasy, eh, permasalahan apa sih Pak yang dihadapi oleh PT Doro Parawaraya ini? Ya, seperti biasa, Bu. Masalah yang utama itu adalah customer kalau bertanya posisi kontainer kami di mana. Nah, itu kita kalau dulu kan masih manual. Kadang supir juga sering kali informasinya tidak benar. Nah, kalau dengan adanya Mekis ini, customer tanya, kami tinggal share aja Bu linknya. Posisi kontennya ada di sekian. Jadi kita sudah bisa memberikan estimasi ke customer perjalanan sampai di tempat itu berapa menit. Nah, lalu yang berikutnya bahan bakar Bu, paling penting sekali. Dulu kita target hanya meraih-raih atau estimasi aja Bu. Misalnya per liter sekian untuk sektor sekian. Nah, dengan menggunakan Megisi ini lebih terpantau. Kadang kan driver nakal juga Bu. Dengan solar yang kita kasih, dia bisa mengambil, contoh, dia ngambil muatan luar di sektor satu, itu kan dekat sekali, kita nggak mungkin kedetek. Nah, dengan ada Mekis ini nggak mungkin, Bu, karena setiap sore atau malam closingan, admin dari Kupang dan kantor pusat mengecek itu. Nah, jadi di situ bisa kelihatan dia sesuai nggak dengan ini. Jadi sangat membantu. Lalu berikutnya lagi paling membantu itu adalah untuk si supir. Nah, kadang supir ini kalau ngantri di pelabuhan, dia seringkali karena dia kecapean atau bagaimana, dia mengasih kernet atau helper yang tokonjak lah istilah kita untuk menyupir, Bu, ambil di dalam kontainer. Itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Waktu ada terjadi kecelakaan di dalam Pelindo, nah itu kita yang dari perusahaan yang kena. Kenapa kok supir kasih ke konjak? Nah, sedangkan memakai Mac ini kan terbantu sekali karena kamera memantau 24 jam selama mereka berkendara. Seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya saya rangkum nih Pak, yang pertama adalah terkait dengan monitoring sendiri ya Pak, untuk menjaga ekspektasi customer yang memang sebelumnya belum ada untuk monitoring ini. Kemudian yang kedua Ya, eh, adalah dari bahan bakar ya Pak, monitoring bahan bakar yang memang sebelumnya belum siap. ada. Mungkin ada indikasi adanya fraud di lapangan. Dan yang ketiga itu Baik, adalah driver ya Pak ya, di mana driver itu kadang ya mereka nyetirnya kurang sesuai dengan SOP gitu kan ya, kemudian makanya perlu dilakukan monitoring juga gitu kan ya untuk meningkatkan performa mereka. Nah, kalau gitu Pak, berarti solusi yang dipakai nih di Make Easy ini berdasarkan permasalahan tadi ini apa saja nih Pak Johan? solusinya banyak Bu. Dari aplikasi kan kita sudah terjawab semua sih sebenarnya. Jadi ada pengontrolan secara data kan, tidak asal ngomong. Kemudian Bu tadi tambah satu lagi, uh, Make ini juga membantu kami di dalam core lab atau istilahnya di bawah kami ini ada core lab lagi untuk memonitoring kesehatan tracking, kesehatan truk lah. Jadi seperti ganti olinya, itu kan ada di McKinsey kan ada istilahnya ada pilihannya tuh sekian kilo dia akan update. Nah kadang kan core lab dengan supir kadang ya ibu tahu sendiri lah kadang-kadang oh jawabannya loh kenapa sekian ribu kok tidak ganti oli. Nah itu kan di McKinsey kan diingatkan seperti itulah Bu. Jadi lale-lale kayak gitu dapat solusinya dari McKinsey. Oke, nah oke berarti Pak Johan ada tambahan nih gitu kan ya, kemarin yang memang
berarti kalau kontrolnya kemarin manual, monitornya manual, memakai solusi GPS kami gitu. Kemudian bahan Siap. bakar pun memakai sensor bahan bakar ya, bisa mendeteksi ya Pak ya, bisa mencocokkan Siap, dengan siap, manual juga. Kemudian siap. yang berguna, apakah ini Pak notifikasi bahan bakar juga berguna Pak? Kalau misalnya ketahuan nih drivernya itu nakal gitu ya Pak ya. Sangat berguna Ibu. Apalagi ada satu aplikasi itu kalau misalnya dia keluar jalur, maka ada istilahnya ada signal lah. Nah, signal itu biasanya kami respon, kami menelpon. Kalau seandainya tidak diangkat, kami bisa matikan manual dari pusat kan Bu, atau dari laptop kami lah, sehingga mobil tersebut tidak melaju lagi. Akan gitu ada Oh, aplikasinya itu yang saya rasa sangat bagus. engine cut off ya berarti Pak ya. Siap, Gitu. siap. Oke. Nah, berikutnya juga untuk memantau driver sendiri, ini ada memakai track vision ya Pak ya, supaya bisa lihat nih Ya, drivernya itu ngapain aja gitu kan ya Pak ya. Apakah sambil tidur-tiduran atau kayak gimana gitu ya. Jadi bisa kelihatan. Sama mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Johan itu adalah terkait dengan kesehatan truk gitu kan ya, ya, betul, betul. performa dari truk. Apakah memang ini tuh sudah jadwalnya dilakukan servis atau belum gitu kan ya. Dan memang kalau misalnya dalam jumlah banyak gitu kan ya, di sini Doro Pararaya sendiri itu ada lebih dari 50 unit armada. Jadi kan kita nggak mungkin untuk ingetin satu-satu, oke Betul, ini Ibu. jadwalnya servis dan lain sebagainya. Nah, karena itu di Mekisi sendiri memakai solusi pemeliharaan ya Pak ya, atau maintenance ya, untuk Betul, mengingatkan. betul. Oke. Nah, dampaknya nih Pak selama ini gitu kan ya, selama kurang lebih 6 bulanan gitu memakai MedEasy, dampak apa sih Pak yang secara signifikan sudah dirasakan oleh Pak Johan dan tim? Ya pastinya omset kan, omsetnya juga lebih naik sedikit dibandingkan dulu, karena kan dulu kan tidak ada pengawasan seketat ini. Jadi kemungkinan dulu tuh ada istilahnya kelolosan lah sedikit dari driver, tapi sekarang sudah jauh lebih aman. Itu dari segi pendapatan. Tapi kalau dari segi untuk uh, istilahnya SDM-nya supir, kami lebih terbantu pantau. Karena kan ada yang supir yang kadang-kadang dari lihat dari skornya itu kan ada rem mendadak, belokan tajam, nah, itu kami selalu mengingatkan kembali. Karena dari data nggak pernah meleset sih. Kami selalu bertanya, kenapa kamu lakukan ini, kenapa ini? Sehingga istilah ada kecelakaan ke depannya itu dapat mengurangi risiko lah. Seperti itu yang kami rasakannya. Oke, jadi memang dampaknya yang pertama dari sisi revenue dan cost ya Pak ya, karena kan Siap, dari sisi revenue mungkin ada visibilitas dari sisi customer juga, customernya PT Doro Parewa gitu kan. Kemudian dari sisi cost tadi mungkin drivernya nakal, tapi setelah adanya sensor bahan bakar ini gitu ya Pak, bisa mendeteksi mana nih driver yang nakal, dan juga ada tindakan tertentu ya Pak ya untuk hal itu. siap. Kemudian juga mungkin untuk pengambilan keputusan ya, mungkin kalau saya bisa rangkum ya Pak ya, karena kan adanya driver scorecard tadi kita bisa tahu mana yang drivernya yang performanya jelek, dan bisa di coaching ya Pak ya drivernya untuk Betul, performanya bisa. betul. Oke, eh, benefitnya sangat keren ya Pak Banyak, ya, Bu. karena langsung bisa Iya, iya. Iya, berpengaruh gitu. Heeh. iya. Oke, nah mungkin dari Pak Johan sendiri mungkin ada yang mau disampaikan gitu ya Pak ya, boleh seputar logistik atau mungkin pesan-pesan lainnya gitu ya, eh, kepada customer McKinsey ataupun peserta webinar yang hadir siang hari ini. Ya, kalau dari saya simpel saja karena sekarang di era digital, otomatis kita semua harus ya istilahnya yang ribet dibuat simpel seperti itu. Jadi karena semakin banyak unit kita tidak mungkin lah secara manusia untuk kontrol satu persatu. Mungkin hari ini bisa kelolos, tapi besok ya kurang tahu lagi. Nah dengan adanya Mekisi ini kan semua by data dan jelaskan. Saya rasa sangat bermanfaat dan ke depan untuk Mekisi terus mengupdate aplikasi yang lain seperti ya istilah kebutuhan-kebutuhan yang lainnya nanti ditambah kita juga terus mendapat manfaat lebih lah nanti ke depannya sebagai customer Mekisi. Itu aja, Bu. Iya, setuju banget nih Pak Johan gitu kan, gimana kita bisa
merubah gitu kan ya, dalam tanda kutip behavior yang memang dulunya manual gitu ya, datanya terpencar sana sini, tapi sekarang sebagai contoh PT Doro Parewaraya sendiri sudah mendigitalisasi semua proses monitoringnya sehingga bisa didapatkan data juga yang membantu untuk pengambilan keputusan ya Pak ya. Dan tentu saja Siap, terima siap. kasih Pak. McKinsey akan terus untuk Baik, berinovasi dan membantu baik. customer-customer, mensupport customer-customer kami yang ada di sini. Kalau gitu, terima kasih Oh ya, banyak Pak ada lagi Johan. satu boleh? Ya, boleh silakan. Saya juga terima kasih sama McEasy juga karena kami kan di luar pulau. Jadi kalau kami ada kendala, kami hubungi McEasy di lewat kita ada buat WhatsApp group, itu diresponnya cepat. Bahkan kalau mekanik suruh kedatang ke Kupang, itu langsung terbang. Jadi bukan hanya beli terus putus selesai, tapi servisnya mantap. Itu yang saya rasakan di Kupang. Sip. Terima kasih banyak Pak Johan. Oke, Ya, siap, terima kasih sama-sama. Pak Johan atas Baik, waktunya. baik, baik Ya, Ibu. ya, saya kembalikan lagi ke Ica. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Johan ya tentang sudah mau hadir dan juga membagikan pengalaman baiknya menggunakan Make Easy gitu. Oke teman-teman, sebelum kita ke acara terakhir yaitu Q&A, aku ingin ngingetin sekali lagi nih untuk para peserta yang untuk mengisi feedback form yang ada di chat box Zoom. Jadi kalau misalnya itu dibuka chatnya, terus itu udah ada tuh link feedback formnya. Karena kenapa? Soalnya kalau misalnya yang mengisi feedback form akan mendapatkan promo menarik dari Make Easy gitu. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Karena kita ada bundling promo nih. Kalau misalnya isi feedback form ya, untuk via SMS dan iFeel Ultrasonic akan dapat potongan harga yang biasanya dari 285.000 jadi 250.000 aja. Jadi buruan isi feedback formnya ya, gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, aku juga pengen ngingetin kalau misalnya sambil menunggu nih kali ya, untuk kali lagi aku sampaikan kalau misalnya sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback formnya, kalau misalnya kita itu melihat tadi juga Bapak Johan kan mempunyai pengalaman yang sangat baik ya menggunakan VSMS dan iFeel Stick dari Ultrasonic ini, jadi mohon diisi gitu. Oke, baik. Kita langsung mulai aja acara selanjutnya yaitu Q&A bersama Ibu Christine lagi. Kayaknya tadi udah ada yang nanya ya, aku ngintip-ngintip dikit nih. Aku bacain Ibu Christine udah siap belum ke acara selanjutnya Q&A nih. Oke, ini aku bacain ada pertanyaan pertama dari Dani Nasrudin underscore CV Juang Logistik pertama. Pertanyaannya nanya, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama, untuk data histori perjalanan dan pengiriman disimpan berapa lama? Kedua, apakah fitur-fitur ini dapat di-custom sesuai kebutuhan? Semisal ada fitur yang kami butuhkan, ada yang tidak gitu. Gimana Ibu Christine? Oke, terima kasih jawabannya Pak Dani. Untuk pertanyaan pertama, untuk trip history sendiri, saat ini data retention kami adalah disimpan selama 3 hari, gitu kan ya, untuk yang bisa playback di live view. Nah, tapi untuk memang histori perjalanan dan pengiriman dalam report, itu tetap bisa diakses selama 6 bulan. Tapi kalau misalnya butuh data lebih dari 6 bulan, nggak apa-apa, bisa diajukan saja nanti ke customer success atau ke salesnya, nanti akan kami bantu untuk generate. Kemudian yang kedua, fitur-fitur yang di custom sesuai kebutuhan. Nah, di sini kami ada dua ya Pak ya solusi kami. Yang pertama itu adalah SaaS, gitu kan ya, di mana solusi SaaS ini dipakai secara mass gitu kan ya oleh customer-customer kami. Nah, sebenarnya tergantung nih kembali ke kebutuhan Pak Dani sendiri seperti apa gitu. Kalau misalnya kebutuhannya itu sudah ada dalam roadmap kami atau yang akan kami kembangkan di H1 atau H2 2024 ini, menurut saya sih tidak perlu untuk request fitur gitu atau development fitur. Nah, tapi apabila fitur yang diinginkan tersebut belum ada di roadmap, kita sangat open sekali kalau misalnya dari Pak Dani ini ingin mengembangkan fitur yang lainnya gitu. Oke, baik. Makasih Bu Christine. Ini ada beberapa teman-teman yang nanya, maaf, linknya tuh, link feedback formnya di mana? Itu tuh ada di chat ini, teman-teman. Ada di chat box kita. Jadi kalau misalnya di Zoom itu klik more, atau nah itu nanti ada tulisan chat. Kalau kita klik more, ada tulisan chat, nanti langsung kebuka tuh feedback formnya di mana. Itu ya, semoga menjawab pertanyaannya.
Terus ada juga yang nanya dari Saiful Hari dari PT Permata Jaya Ekspedisi. Apa harus pakai aplikasi driver? Ada solusi kalau tidak ada nggak solusi kalau nggak pakai aplikasi driver, Ibu Christine? Oke, jadi gini, Pak Syeful, salam kenal Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, aplikasi driver sendiri, kalau boleh tahu bagi apa Permata Jaya Ekspedisi tujuannya untuk apa Pak? Apakah untuk tadi yang saya jelaskan PUD dan POP? Ya, memang untuk saat ini Pak, untuk PUD POP kalau memang mau mendapatkan gambarnya itu bisa memakai aplikasi driver kami. Nah, tapi bisa nggak driver nggak pakai aplikasi? Bisa, Pak. Nah, jadi mungkin drivernya nanti akan kontak melalui WhatsApp gitu kan ya ke adminnya, nanti admin yang akan merubah statusnya di platform kami gitu. Jadi cara itu juga bisa dilakukan tanpa menggunakan aplikasi driver. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih cukup banyak nih, Bu Christine. Dari Pak Tugianto, dia nanya, saat saat ini menggunakan seson bahan bakar Odo, apakah bisa mendapatkan peringatan juga ketika ada kenaikan atau penurunan BBM? Ya, eh, untuk yang bahan bakar udu ini, mungkin saya ada pertanyaan follow up, Pak. Apakah memang saat ini sudah menggunakan versi yang satu atau versi dua? Apabila di versi dua, kemungkinan itu bisa, tapi saya bisa nanti cekkan lagi ya, Pak Tugi. Eh, Pak Tugi ini apakah dari yang high steel ya, Pak ya? Nanti saya akan bantu cekkan. Tapi karena udu ini kita juga sudah di discontinue, kita sudah discontinue, kita merekomendasikan untuk bisa memakai yang fuel ultrasonic ataupun yang stick ya Pak ya. Mungkin tadi ada promo ultrasonic juga bisa dimanfaatkan gitu. Untuk yang ini saya nanti akan kembali lagi ya ke Pak Tugi melalui nanti PIC kami. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih dari peserta dari Didi Haryadi dari PT SKG. Pertanyaan, apakah dapat memperbaiki geolokasi label? Saat ini geolokasi label itu sewaktu di switch on di map terlihat sangat clutter. Geolokasi. Eh, untuk memperbaiki geolokasi label. Sewaktu di switch on di map, yang maaf sebelumnya mungkin boleh diperjelas dari Pak Didi terkait dengan pertanyaannya. Oke, berarti nanti kita akan follow up Bapak Iya, Didi hari mungkin setelah event boleh ini ya, dibantu setelah webinar ini jelaskan. untuk membantu menjawab pertanyaannya. Atau Oh, mungkin juga bisa melalui PIC-nya ya Pak. Nanti ditanyakan, nanti kami akan bantu jawab untuk yang ini. oke. Oke. Sepertinya teman-teman udah tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Cuman sepertinya teman-teman masih belum ada yang isi feedback form. Jadi untuk mendapat sekali lagi aku bilangnya ya. Jadi ada promo spesial nih buat teman-teman yang isi feedback form untuk yang datang di webinar hari ini. VSMS dan sensor bahan bakar ultrasonik itu akan ada promo potongan dari 285.000 jadi 250.000 aja. Jadi sayang banget nih buat teman-teman yang belum isi feedback form. Kalau emang belum ketemu, dia itu ada di bagian chatnya. Jadi kalau misalnya di Zoom itu kita klik more, abis itu ada tulisan chat. Nah di situ tuh terlihat chatnya dan ada juga tautannya berikut teman-teman. Oke, sepertinya untuk acara hari ini kita masuk ke acara terakhir yaitu foto bersama ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuka kameranya untuk kita berfoto bersama. Ayo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya dibuka ya kameranya untuk kita berfoto bersama. Ini saya hitung ya. Ayo semuanya. Oke, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke.
Em, Baiklah, dengan berakhirnya foto sesi foto tadi, berakhir pula juga dengan dengan webinar Make Easy Start, Make Easy for Logistic Excellence Showcase and Insight pada hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan seluruh peserta. Saya Anissa Permata, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Nah.